أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya aku yang nurunin Al-Quran, kata Allah. Quran itu kata Allah, aku yang nurunin dan aku pasti yang akan memeliharanya. Makanya sapa wong sing cekelan Quran, gawa Quran bakal dilindungi karo Gusti Allah. Nanti bareng tidak ya? Undangan itu kan iki ya. Ana selawat sih apa nyanyi sih? Ya selawatan sih kayak juga nangeke. Salah itu terus. Tangeke lah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ya Quran. Surah Al-Ahzab ayat 56. Perintah Allah untuk berselawat karena Allah saja berselawat. Ya tadi sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di sini dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Quran turun kepada beliau. Quran diwajibkan kepada seorang manusia biasa menjadi luar biasa. Rasulullah turunnya ke dalam hati manusia yang luar biasa. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat beliau, umatnya Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, kenapa harus Quran? Kenapa harus Quran dan As-Sunnah yang harus kita pegang menjadi pegangan yang pertama dan yang utama dalam kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat? Karena Nabi saja itu butuh yang namanya petunjuk. Semua orang itu butuh yang namanya petunjuk. Dan petunjuknya para nabi, para rasul itu cuma kitab suci. Makanya tidak boleh bentuk kalau orang itu tidak bersuci. La yamassuhu ilal mutahharun. Al-Waqiah ayat 79. Tidak diizinkan menyentuh Al-Quran kalau dia tidak wudhu, dia tidak toharoh. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya mukjizat Al-Quran itu. Yang 30 juz itu yang tertulis namanya ayat-ayat qauliyah tersurat. Makanya ada surah Al-Fatihah sampai Anas. Yang alam jagat raya ini ada matahari, bulan, angin termasuk kita, namanya ayat-ayat qauliyah yang tersirat, artinya rahasia. Yang rahasia ini entar masuk ke dalam hati kita menjadi suci, kudus, ayat yang suci. Yang tadi, yang zohir saja tentu harus berwudu. Makanya orang kalau hatinya kotor nggak suci, menghafal Quran sulit. Tapi kalau hatinya bersih, insya Allah dikit, lama-lama jadi bukit. Banyak hafalan seayat, enggak lama-lama banyak ayat.
Ya, banyak ayat dibikin konsep. Kenapa kita butuh Quran? Karena untuk menemui Allah butuh jalan yang pertama, namanya ma'rifatul Quran. Makrifat dengan Quran, mengenal lebih dekat dengan kitab yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diri senang ini rakyat sidik wis podo belajar. Saya yakin sidik lama-lama lancar. Syaratnya cuma kebiasaan. Ya. Alat baca Quran, kon baca auzubillah. Tahu perintahnya di mana? Surah An-Nahl. Ya. Ayat 98. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minas syaitonir rajim. Wahai Rasulullah, kalau engkau hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Kenapa? Ya setan memang sok ganggu. Makanya kita cuma minta perlindungan. Insya Allah kita jamaah hadirin yang hadir termasuk ya dalam lindungan Allah dari gangguan, dari godaan setan yang terkutuk. Insya Allah. Karena apa? Quran. Insya Allah janji setan itu dekat, dengerin saja nggak pantas kata Allah. Quran mana? Quran yang kudus, Quran yang suci, yang tidak akan tersentuh oleh siapapun kecuali memang orang itu suci. Makanya jadi wali-walinya Allah, dia kenal banget dengan Quran. Makrifat Quran, makrifatul Quran. Quran diturunkan kepada manusia. Belajar lebih dekat siapa manusia itu. Dialah manusia yang biasa dari luar biasa. Mengenal lebih dekat orang itu, mengikuti sunnahnya, mengikuti jejaknya, naik makrifatur Rasul. Kenal dekat dengan Rasul dan kita disuruh mengikuti. Sampai sholatnya saja suruh mengikuti sebagaimana sholatnya Rasulullah. Itu luar biasa. Al-Quran. Kitab yang diturunkan ada 4. Mungkin gimana? Orang itu cocok terlalu. Yang pertama, Nabi yang luar biasa namanya Nabi Musa alaihi salam. Dikasih kitab yang namanya Taurat. Taurat itu luar biasa. Untuk mendapatkannya Nabi Musa itu harus prihatin tirakat 30 hari 30 malam. Itu Quran yang ngomong. Terus kata Quran ditambah lagi 10 hari 10 malam. Jadi 40 hari 40 malam. Ya. Untuk mendapatkan kitab yang namanya Taurat. Kitab yang 2 Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihi salam, dan ketiga Injil oleh Nabi diterima oleh Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat ini yang kita kenal dengan sebutan Al-Quran, Az-Zikra, Al-Furqan. Jadi kalau ada orang nyebut Al-Furqan itu Al-Quran, jelas ya? Az-Zikra, ya Al-Quran juga. Jadi nabi-nabi itu dalam berdakwah itu butuh yang namanya tuntunan, butuh yang namanya petunjuk yang disebut kitab suci. Kalau kita sudah ikuti kitab suci dan as-sunnah itu, insya Allah kita berbicara enggak nunggu karepe dewe mung dari ngeturke. Karena Quran wis budalil mutakin, yo nenek sing budalil nas. Jadi kalau orang yang sudah bertakwa sama Allah nggak bakal ragu. Zalika kita mulai berbagai hudalil mutakin. Kitab Al-Quran ini nggak pernah ragu bagi orang yang bertakwa. Sopoh wong sing bertakwa itu ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang
gaib. Ya, beriman kepada yang gaib. Ayo kita renungkan. Kita salat ngadep sama yang gaib enggak? Gaib. Ngadep sama yang gaib. Orang Allahnya enggak kelihatan oleh mata. Dan hati kita juga itu batin gaib. Rasulullah yang terima wahyu juga sudah wafat gaib. Karena gaib kita was-was pakainya ihsan. Jangan-jangan dia melihat kita. Jangan-jangan dan selalu jangan. Karena dia Allah Maha mengawasi. Yang beriman kepada yang gaib. Puasa ya sama. Puasa kalau kita nggak merasa diawasi sama yang gaib, ya nggak takut. Karena nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita merasa diawasi sama yang gaib, jangan-jangan mau masuk warteg pulang pasar aja, jangan-jangan. Ya, jangan. Karena ihsan itu ya jangan-jangan. Seakan-akan kau melihat Allah. Padahal kita tidak bakal mampu, tapi yakinlah Allah melihat kita. Makanya ayo terus belajar bareng-bareng. Sing abatasa, ojo khawatir. Dan sudah lancar tajwidnya. Loh, kenapa tajwid wajib? Ya. Surah Al-Muzammil ayat 4. Waratilil Qur'an tartilah. Terus penting belajar. Waratilil Qur'an tartilah. Bacalah Al-Quran dengan tartil enak. Lalu enak, dia akhirnya senang. Lalu senang akhirnya lagi ketahian. Ya Mas Paul ya. Nah itu kalau senang. Dan ini ketagihan. Nah itu. Insya Allah. Quran itu kan nagihi. Kenapa? Memang benar-benar petunjuk. Kita ini di dunia surah As-Sajdah ayat 5 itu sehari, ya. Sehari di akhirat itu sehari di dunia ini 1000 tahun. Nang akhirat itu sedino, tak nang dunia ini 1000 tahun. Tak dhewe umure mung 1 tahun ya pirang detik dhewe. Kita hidup cuma kesempatan yang singkat ini, ayo bareng-bareng ngaji. Ya, wis banyak majelis tempat Ustaz Hakim ada, tempat yang lain-lain ada, dimanapun yang penting mempelajari kitab suci Al-Quran, hadis, fikih, hukum-hukum yang lain. Saya yakin tidak ada kata terlambat. Quran itu luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan apabila ada bacaan yang apabila dengan bacaan itu makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali, kata Allah. Ya cuma Quran. Makhluk sudah mati dibacain Quran, kata Allah, bisa hidup kembali. Bisa hidup kembali. Orang hampir putus asa, baca aja Quran. Semangat. Itu hebatnya Quran. Saya akan cerita sedikit pengalaman. Kalau nggak salah 3 hari yang lalu, tidak saya sebutkan orangnya. Ya seorang mahasiswi nangis kecil gitu, nangis. Orang tuanya telepon, gawat darurat, waktunya cuma 24 jam. Waktunya cuma 24 jam. Untuk mendapatkan 1 tanda tangan, tinggal 1, yang 2 sudah dari 3 dosen. Apa salah saya? Apa dosa saya? Ya enggak tahu saya. Ya udah, ayo kita munajat sama Allah. Kamu baca, ibunya baca, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Al-Fatihah. Dan ngomong untuk mensugesti anak itu jangan khawatir, dosennya tak santet dengan kasih sayang, doakan yang baik-baik, maksudnya seperti itu. Saya tunggu 24 jam, besok siangnya telepon, dia baru nyampe rumah, tergesa-gesa, waduh jirangnya. Saya cuma mengatakan, Allah itu hebat. Yang hebat itu Allah.
Hanya dalam waktu singkat dia bisa merubah sesuatu. Pak Ustaz, saya protes. Kenapa? Indonesia saya sudah berdoa, orang Indonesia semua berdoa, kok enggak berbalik keadaan? Salah. Karena sabar itu juga sebuah nilai yang pahalanya luar biasa. Sampai Allah menurunkan wahyunya kepada Rasul untuk engkau berdakwah, diakhiri dengan kalimat sabarlah, sabarlah, sabarlah untuk menunaikan perintah Tuhanmu, sabarlah, sabarlah. Sampai Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Hasil orang yang sabar, karena sabar itu nilainya luar biasa sekali. Al-Baqarahnya ayat 157. Ulaika alaihim shalawatu wa rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Quran juga yang ngasih tahu. Jadi bukan saya ngasih tahu Quran, bukan. Justru saya dikasih tahu sama Quran, kita semua dikasih tahu sama Quran, Rasulullah dikasih tahu sama Quran yang disebut wahyu. Yakin Pak Bonjali sampai akhir hayatmu itu sejarahnya kitab suci Al-Quran. Ada seorang nenek-nenek, anaknya sudah kaya semua, kemana-mana bawanya bukan duit. Di tas itu ternyata isinya cuma Quran. Isinya Quran. Sampean kok kuat teman Bu? Iya, kalau bakal mati. Sing film ngancane ayo mau Quran iki Pak. Oh iya ya, aku kalah karo sampean. Aku kan nanti gawanane berkat senajan di sini kosong. Sampean Quran. Itu luar biasa. Yang saya hebat lagi orang sudah tua tiap Senin Kamis itu puasa. Sampai detik ini tuh nggak ada tantangan dia makan melinjo ya ayo, santan ya ayo, sate ya ayo. Nah, saya udah nggak kuat. Santan 11 kom yo lu kok itu hebatnya Al-Quran. Sampai Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 88 kehebatan Al-Quran. Pula ini sama atil insu wal jinu ala ayat bi misli hadzal Quran. Jadi kata Allah pula ini sama atil insu wal jinu ala ayat bi misli hadzal Quran. Seandainya hebatnya jin dan hebatnya manusia, orang paling hebat dari golongan jin dan paling hebat golongan manusia, gotong royong sama ahli jin ahli manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran walaupun satu ayat. Kata Allah nggak bakal mampu. Allah langsung tolak. Surah Al-Isra ayat 88. Dikuatkan lagi surah Al-Kahfi ayat 109. Kulau kanal bahru minta dari kalimat Rabbi dan lafidal bahru qabla antangfada kalimat Rabbi walau jina bimislihi madada. Seandainya kata Allah lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula nggak bakal cukup. Itu hebatnya Al-Quran. Makanya dia menjadi pilihan Allah untuk nuntun, untuk bimbing Nabi dan Rasulnya. Kitab pilihannya Allah yang semua terkumpul dalam kitab agung, kitab besar namanya Lauhul Mahfuz. Mudah-mudahan kita kalau boleh belajar, saya juga belajar minimal seneng wong ngaji Quran, seneng ono pengajian tahlil, yasin dan pengajian yang lain, minimal seneng tak ono wong ngaji. Saya yakin, saya dukung terus belajar dan sudah mulai lancar, beri kesempatan. Enggak harus satu surah yasin, enggak apa-apa. Saya kuatnya selembar, boleh dampingi. Kenapa harus didampingi? Mental itu mahal. Mental itu mahal. Ya, belum lama ini itu tahlil, ada orang dipercaya sama MC-nya. MC-nya pakai baterai duitnya. Karena dua itu seperti ini Pak, ini bahaya ini. Ini bentar.
sampai suara itu hilang, pakai mic hilang. Ini kalau kelamaan bisa ngompol. Kita orang terdekat harus ambil tindakan, jangan sampai berlarut. Nanti dia nutup. Ya. Langsung tinggal satu ambil, kita backup namanya. Itu namanya membantu. Membantu kayak imam itu lupa, maka makmum cepat membantu. Misalkan imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, alhamdulillah. Dan di belakang alhamdulillah. Jangan Maliki yaumiddin. Bang, salah bang. Ternyata bukan nyalakan, tapi membenarkan dengan kalimat yang seharusnya, yang semestinya. Dan itu sistematis dan otomatis. Makanya ayo ojo-ojo kita dukung terus, jangan takut salah, backup, ya, dan terus belajar. Saya yakin, ya, orang hidup dengan Al-Quran hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Ya Allah makan nuwun menutup ini dalamnya wis mendur bapak ya wis mendur ya. Jadi ayo kita minimal seneng kalau